Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapianus, masih membahas kasus Subang. Jadi di hari ini gue akan membahas ya tentang analisa ya. Kemarin kan gue udah menganalisa tentang para tersangka ya, dari dalang, yang namanya eksekutor, jadi pihak yang membantu, juga yang mengetahui. Hari ini gue lebih akan mau membahas tentang eksekutor ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit tentang dalangnya juga. Maksudnya gimana bang? Jadi di sini berawal tentunya dari dalang ini ya teman-teman. Gak mungkin suatu kejadian ini tidak terjadi kalau misalkan ada dalang yang ibarat kata memberikan instruksi atau memberikan skenario dulu gitu kan, memberikan perintah gitu kan, tentunya dari dalang ini. Yang kemarin gue bilang kan dalangnya ada dua nih. Tentunya di sini salah satu dalang ini adalah yang memberikan skenarionya teman-teman. Salah satu dalang ya, tidak keduanya gitu. Jadi salah satu dalang ini memberikan suatu skenario atau perintah kepada eksekutor gitu ya, kepada pihak eksekutor, dan satu dalangnya ini bertindak ya sebagai di depan layar gitu, tapi tentunya seolah tidak mengetahui apapun yang terjadi kayak gitu. Dan satu dalang ini yang sebagai skenarionya tentunya ya hanya di balik layar, tidak sama sekali ada di TKP kayak gitu. Kemudian terjadilah perintah gitu kan kepada eksekutor, di mana eksekutor ini adalah orang-orang di luar yang namanya keluarga korban. Kalau misalkan dua dalang ini tentunya orang yang terdekat dengan korban gitu ya teman-teman, orang yang tentunya yang berkomunikasi dengan korban gitu ya. Kemudian diperintahkanlah kepada eksekutor. Eksekutor ini adalah menurut gua orang-orang yang di luar dari keluarga korban ya teman-teman. Kenapa bisa begitu bang? Karena bisa dilihat dari kejadian yang telah terjadi bahwasanya eksekutor ini adalah orang-orang yang profesional teman-teman di bidangnya gitu. Karena secara melakukan suatu tindakan kejahatan ini dengan sangat mulus ya. Mulus dalam arti kata apa? Tahu yang namanya membersihkan jejak teman-teman. Kalau misalkan seorang dalang yang tidak mengetahui dan diduga sebagai orang yang terdekat kan tidak mengetahui yang namanya forensik teman-teman. Artinya apa? Di sini dia dari pihak dalang ini menyuruh kepada eksekutor ini. Berarti eksekutor ini adalah suatu oknum yang memang sangat mengetahui forensik teman-teman. Artinya tahu banget nih cara meninggalkan jejak kayak gitu kan. Dan kemarin seperti yang gue bilang, di sini untuk eksekutornya ada 3 orang ya teman-teman, yaitu yang ya di sini kalau gue jelasin yang masuk gitu ada 2 orang, yang di luar ada 1 orang kayak gitu ya. Dan kemudian pada saat selesai itu ya tentunya ya menggotongnya itu sama-sama ya ke mobil tersebut dan juga menyeretnya gitu ya. Dan di sini gue mau bilang bahwasanya tentu di sini eksekutornya ini adalah oknum yang sangat ahli di bidangnya teman-teman. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat ngelakuinnya itu mungkin juga kan dengan sangat keras ya teman-teman. Nah, untuk sangat kerasnya ini, apakah pelaku ini ada motif tertentu gitu untuk menutupi kayak gitu kan, seolah ini ada dendam atau apa, itu kan bisa juga kayak sebagai motif-motif tertentu gitu teman-teman. Atau bercak darah itu pun apakah itu adalah suatu trik gitu kan, atau framing yang dilakukan oleh eksekutor gitu kan, agar kepolisian juga terkecoh gitu teman-teman. Itu bisa terjadi, bisa juga itu adalah memang darah dari 2 orang, kan ada 2 darah nih ya. Darah itu memang dari eksekutornya gitu teman-teman. Bisa itu dari perlawanan dari korban, atau memang terkena yang namanya itu kan ada di handle mobil gitu ya. Ada juga itu bercak darah situ, mungkin terkena gitu kan, itu memang bisa saja terjadi gitu. Jadi kemungkinannya memang kalau misalnya ini memang adalah profesional banget dan dia sampai meninggalkan jejak darah yang bukan darahnya atau darah orang lain, tuh bener-bener ini pembunuhan berencana yang memang
direncanakan sangat sempurna teman-teman. Walaupun gue bisa bilang yang namanya tidak ada kejahatan yang sempurna, karena pihak kepolisian tidak hanya melihat dari satu sisi, pasti banyak banget yang bisa dilihat gitu kan, dari CCTV, dari saksi ahli segala macam yang bisa mengungkapkan gitu. Dan ini kuat-kuatan nih teman-teman antara eksekutor yang sudah membersihkan dari TKP gitu ya, sampai gue yakin banget juga yang membantu yang mana ini gue jadi keterusan nih, yang membantu tentunya yang setelah kejadian ya teman-teman. Ini kan udah selesai nih, dan kalau soal alat segala macam itu tentunya kepolisian yang menangani ya, atau itu pakai stick golf atau itu dibenturkan ke meja gitu kan, seperti Anjas Asmara bilang kayak gitu ya, menurut analisa dia gitu ya. Karena kalau stick golf menurut Anjas Asmara itu kekecilan gitu stick golfnya, sedangkan lukanya itu sangat mengerikan kalau menurut Anjas Asmara ya. Dan di sini kan sudah dibersihkan nih, dimandikan segala macam kan korban tersebut sama tiga eksekutor ini ya. Kemudian dibantu lagi ya sama yang namanya Banpol ya. Banpol itu apa Bang? Banpol itu adalah warga sipil biasa yang disuruh. Jadi disuruh sama di sini beliau ngomongnya disuruh sama pihak penyidik gitu ngakunya gitu kan ya. Artinya di sini mungkin tentunya di sini gue bilang ada 3 orang ya. Di sini kan kalau teman-teman sudah ketahui Banpolnya ini ada 2 teman-teman. Dan keduanya ini mengakukan disuruh. Artinya apa? Banpol ini adalah pihak yang membantu dan juga dia bilangnya kan disuruh nih, berarti yang penyuruhnya itu juga bagian teman-teman dari pihak yang mengetahui dan akhirnya membantu gitu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada 3 orang yang menjadi pihak yang mengetahui gitu ya, dan maksud gue yang membantu gitu ya, membersihkan yang namanya TKP, jadinya hancur tuh TKP-nya kayak gitu kan. Seperti itu. Ini gue nggak mau bahas semua sebenarnya, jadi mau bahas tentang eksekutornya doang, jadi kemana-mana gitu ya, merembet gitu ya. Tapi memang ya di situ eksekutornya memang 3 orang. Dan kalau misalkan gue beranalisa ya, pada saat kejadian itu memang yang dituju itu adalah Ibu Tuti gitu, hanya Ibu Tuti dan bukan Amel gitu ya. Amel ini yang memang mungkin pada saat kejadian Ibu Tuti sudah dibereskan ibarat kayak gitu ya. Mungkin gue nggak tahu ada perlawanan atau enggak dari Ibu Tuti gitu kan ya. Kemudian mungkin sudah selesai atau pada saat kejadian itu terdengar suara-suara sehingga yang membuat Amel ini terbangun gitu teman-teman, dan akhirnya melihat pelaku. Tidak mungkin nih kalau teman-teman ini, tidak mungkin Amel ini akhirnya juga dibereskan kalau dia tidak melihat wajah dari pelaku ini teman-teman, kayak gitu. Karena dia melihat dan dia terbangun, akhirnya sudah ke gap nih pelakunya, mau tidak mau akhirnya setelah dia membereskan Ibu Tuti, mau tidak mau dia juga membereskan Amel agar kaos ini bersih. Karena oknum ini adalah tidak mau yang namanya terjadi suatu saksi apalagi bukti kayak gitu kan. Buktinya aja ibarat kata TKP-nya mau dibersihin sebersih-bersihnya. Akhirnya kedua korban ini dibereskan, akhirnya dimandikan gitu kan ya. Dan mungkin sesuai instruksi dari dalang ini ya, dilakukanlah apa yang mau dilakuin. Seperti apa yang mau dilakuin? Yang dilakuin adalah ya suatu keanehan yang dilakuin oleh oknum yang dilakukan oleh dalang ini gitu ya. Instruksinya dia mengikutilah, kalau kata dalang ini ini misalkan nanti korban taruh di mobil, berarti itu instruksi mengenai bagaimana cara membunuhnya. Itu adalah tentunya dalang ini tidak mau tahu, karena kan yang sangat ahli ini di bidangnya eksekutor ini, mau bagaimanapun caranya ya itu adalah bagian dari kerja dia gitu kan, yang disuruh mau gimana pun caranya selesaikan. Dia cuman mau mungkin menginstruksi bahwasanya ntar mayat korban ditaruh di mobil, ibarat kata kayak gitu. Sehingga
apa namanya, tujuan dia atau instruksi dia kelar kayak gitu. Ya sudah, dia cuman mengikuti apa namanya, instruksi. Bagaimana cara untuk eksekusinya itu ya memang terserah dari apa ya, eksekutornya, entah eksekutornya membawa barang segala macem. Sekarang kalau misalkan teman-teman pikirin ya, orang yang eksekutor yang ahli berniat untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang memang mau bersih, otomatis dia juga membawa barang, teman-teman. Bisa juga barang itu makanya barang-barang itu kan dicari mungkin di belakang kebun itu, digali-gali segala macam untuk mencari dan tidak ketemu ya. Itu kan benar-benar kemungkinan ya barang buktinya ya tentunya diamankan lah ya sama pihak dari eksekutor tersebut gitu. Jadi nggak akan ketemu kayak gitu. Jadi seperti itu kan, banyak juga saksi yang melihat gitu kan ya, ada laki-laki pada saat kejadian gitu kan, sosoknya juga kan yang digambarkan tersebut gitu kan ya. Dan itu mungkin adalah satu orang yang di luar yang pada saat menunggu itu, teman-teman, yang gue bilang tadi kan, dia ada tuh di belakang saat di luar gitu kan ya. Dan kemungkinan dia tuh gitu kan yang mungkin gitu ya menyetir mobil tersebut dan dimiringkan kayak gitu. Dan seperti itu. Dan mungkin ya kayak memiringkan mobil tersebut juga memang bukan karena dia tidak bisa ya, tapi karena agar tidak terlihat aja gitu kan dari jalan kayak gitu. Dan seperti itulah analisa yang gua sebagai apa ya, gua sebagai netizen doang ya, bukan sebagai ahli atau apa yang pengen mengungkapkan eksekutor tuh melakukan hal tersebut gitu. Kalau teman-teman lebih mengetahui tentang bagaimana eksekutor melakukan tindakannya, teman-teman komen di bawah ya. Ini kita ngomongin tentang eksekutornya kayak gitu, teman-teman. Tapi tentunya teman-teman punya indikasi sendiri mungkin ya, dan juga gue juga jadi kemana-mana gitu ya. Tentunya kalau mengingat apa yang dilakukan eksekutor tidak lepas dari yang namanya dalangnya, teman-teman. Tentunya dalang ini juga ada perintah yang mau dikasih gitu kan. Apapun bagaimana caranya eksekutor melakukan tindakan, bagaimana eksekusinya, itu tentunya dari pihak dalang ini tentunya tidak bisa mengatur, karena yang profesional ini yang melakukan pembersihannya seperti apa kayak gitu kan. Mungkin perintahnya dari pihak dalang ini, yang penting tuh nanti mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Kalau misalkan dia mau lebih cerdas lagi, kalau misalkan nggak disuruh sama dalang ini, pastinya ini yang namanya secara logika, yang namanya korban ini tentunya akan dibawa jauh, teman-teman, sejauh-jauhnya akan diumpetin kalau misalkan memang ini profesional dan tidak dapat suruhan dari si dalang ini gitu, teman-teman. Kalau misalkan coba teman-teman pikirin hal itu, kalau misalkan teman-teman nih mau lebih aman lagi ya kalau ini profesional gitu kan ya, tentunya teman-teman pasti menginginkan agar mayat korban ini tidak ditaruh di mobil, tapi lebih dibuang kemana gitu kan, yang dimana tidak akan diketahui oleh siapapun. Tapi di sini kenyataannya gitu kan, ditaruh di mobil gitu kan, dan semua dibersihkan gitu. Berarti di sini ada apa? Ada yang namanya suruhan dari yang namanya dalang ini gitu tuh. Makanya pihak dari dokter Hastri juga bilang bahwasanya ini pelakunya ini benar-benar bisa dibilang psikopat, teman-teman. Entah ini dari luka yang ditinggalin gitu kan sama eksekutor gitu kan, entah motif dari dalang ini yang sangat kejam gitu ya kayak gitu. Setelah mungkin dokter Hastri mengetahui fakta-fakta yang ada kayak gitu. Oke, itulah sedikit dari gua. Kalau gue misalkan ada salah kata atau salah omongan ya gue mohon maaf, karena gue di sini juga sebagai netizen yang awam ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa koreksi aja komentar di bawah, dan teman-teman bebas berpendapat ya mengenai eksekutor yang gue bicarain untuk hari ini. Oke, segitu video dari gue. Selanjutnya mungkin gue akan bahas juga tentang ya bahan pokok tersebut gitu kan ya. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang yang membantu dan mengetahui di video selanjutnya. See you next video, teman-teman.